Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang clustering in machine learning. Sebelum kita masuk nih ke aplikasi Orange, kita bahas dulu sedikit tentang clustering. Jadi clustering adalah teknik dalam machine learning yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan atau perbedaannya. Tujuannya adalah membagi data ke dalam beberapa kelompok sehingga data dalam satu klaster punya karakteristik yang mirip dan berbeda dengan data dari klaster lain. Cara kerjanya adalah mengenali pola alami dalam data, lalu membentuk kelompok berdasarkan kesamaan tersebut. Kemudian untuk manfaat clustering ini adalah untuk melihat pola dan hubungan antar data secara lebih jelas, sehingga membantu dalam membuat analisis yang lebih mendalam. Kemudian untuk membuat segmentasi, di mana clustering ini sering digunakan untuk segmentasi pelanggan berdasarkan perilaku atau preferensi. Kemudian untuk mendeteksi data yang menyimpang dari pola, umumnya misalnya dalam deteksi penipuan atau pemantauan sistem. Kemudian untuk mereduksi dimensi dengan mengelompokkan variabel yang serupa. Nah, pada video kali ini kita akan menggunakan dua metode clustering. Ada partitional clustering yang menggunakan k-means dan juga menggunakan hierarchical clustering yang mengelompokkan data dalam bentuk pohon bertingkat. Sebelum nih kita melakukan clustering, kita harus memastikan dulu fitur data yang digunakan harus relevan dan juga bisa diukur. Jumlah data harus cukup agar hasil clusternya juga bermakna. Kemudian harus ada metode untuk mengukur jarak atau kemiripan antar data, dan pemilihan algoritma harus disesuaikan dengan karakteristik data, dan hasil clustering perlu divalidasi agar sesuai dengan tujuan analisis. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke aplikasi Orange. Pertama kita akan mencoba untuk menggunakan k-means clustering. Jadi k-means clustering itu adalah algoritma yang digunakan untuk mengelompokkan data dan mengenali pola dalam kumpulan data, di mana algoritma ini bekerja dengan memilih sejumlah titik awal secara acak lalu menyesuaikan posisi titik awal tersebut secara bertahap sampai ditemukannya pembagian data ke dalam klaster yang paling optimal. Oke, mungkin kita bisa memulai dengan membuka file terlebih dahulu. Kemudian masukkan data yang akan kita clustering. Selanjutnya kita masukkan data table, kemudian prep process. Kita hubungkan file dengan data table dan juga preprocessnya. Selanjutnya kita menggunakan data table lagi. Dan juga menggunakan k-means. K-means. Kemudian kita masukkan scatter plot untuk visualisasi datanya. Scatter plot. Dan juga data table. Untuk preprosesnya kita hubungkan dengan data table yang pertama dan juga dihubungkan ke k-means. Dari k-means kita hubungkan dengan scatter plot dan juga data table 2. Terakhir kita tambahkan save data. Kita hubungkan dengan data table. Oke. Untuk opsi pengaturan data pada preprocess k-means-nya bisa kita klik normalize features-nya. Kita pilih standardize to
Kita lihat dari scatter plotnya. Untuk itu nilai X-nya, nilai patologi, dan juga untuk Y-nya sebagai cluster. Kemudian kita ganti menjadi berwarna. Untuk shape-nya kita ganti jadi nama mahasiswa. Nah, teman-teman bisa kita lihat di layar, ini ada scatter plot menampilkan hasil pengelompokan K-means clustering kita. Di sini data berhasil dibagi menjadi 3 cluster, C1 yang berwarna biru, C2 berwarna merah, dan juga C3 yang berwarna hijau berdasarkan nilai patologi mereka. Dengan mengaktifkan fitur jittering di sebelah kiri, kita bisa melihat sebaran titik data pasien dengan lebih jelas tanpa ada yang saling bertumpuk. Nah, untuk cara membaca grafiknya, sumbu X itu merupakan nilai patologi. Ini adalah indikator medis data yang kita berikan tadi. Rentangnya dari yang minus sampai ke yang positif adalah data yang nilai sudah dinormalisasikan. Untuk sumbu Y itu adalah cluster, ini menunjukkan posisi kelompoknya. Ada cluster 1, 2, dan juga 3. Kemudian untuk cluster yang berwarna biru, itu adalah kelompok pertama. Kalau kita perhatikan titik-titik birunya menyebar dari nilai patologi yang sangat rendah, dari negatif 1,5 sampai yang tinggi sampai 1,5. Kemudian untuk yang klaster kedua berwarna merah, ini adalah kelompok kedua. Titik-titik merah ini berkumpul di area tengah grafik, mewakili pasien dengan kategori menengah dalam pengelompokan ini. Kemudian untuk klaster ketiga yang berwarna hijau, ini adalah kelompok ketiga. Titik-titik hijau berada di paling atas. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menggunakan hierarchical clustering. Awalnya kita masukkan file, masukkan datanya, kemudian kita masukkan data table, dan kita juga masukkan distance-nya. Oke, lalu hubungkan file dengan data table dan file dengan distance-nya. Kemudian untuk memvisualisasikan data dari distance, kita bisa masukkan distance map. Kemudian kita masukkan juga hierarchical clustering-nya. Hubungkan distance dengan distance map dan juga hierarchical clustering. Kemudian untuk memvisualisasikannya, kita bisa menggunakan scatter plot dan juga block spot dan juga data table. Hubungkan ketiganya dengan hierarchical clustering-nya. Ganti bagian alurnya dengan data ke data semuanya. Kalau sebelumnya kita pakai K-means, sekarang kita melihat visualisasi dari hierarchical clustering yang menghasilkan diagram pohon yang bernama dendrogram. Untuk cara bacanya, algoritma ini mengelompokkan data dari bawah ke atas berdasarkan kemiripannya. Di bagian paling bawah kita bisa lihat label kondisi medis pasien seperti diabetes dan juga heart failure. Semakin mirip kondisi mereka, maka semakin bergabung di cabang yang lebih rendah. Di sini kita memotong pohonnya menjadi 3 bagian utama sehingga kita dapat 3 kelompok pasien yang jelas banget nih perbedaannya. Ada kelompok hijau di bawah, kelompok merah di tengah, dan kelompok biru di atas. Nah, untuk dari sumbu Y, kita lihat nih tinggi rendahnya garis horizontal yang menghubungkan cabang. Semakin tinggi posisi garis penghubungnya, atau semakin ke atas, berarti kelompok yang digabungkan itu memiliki perbedaan jarak yang semakin besar. Sebaliknya, cabang-cabang kecil di paling bawah yang sangat rapat itu menunjukkan pasien-pasien tersebut memiliki kemiripan karakteristik klinis yang sangat dekat. Untuk pemotongan menjadi 3 klaster besar,
itu ada klaster hijau di bagian bawah, di mana pasien pertama memiliki karakteristik serupa di antara mereka. Kemudian di bagian tengah itu ada klaster merah dan juga di bagian atas ada klaster biru. Oke, lanjut untuk kita lihat scatter plotnya. Jadi grafik ini memetakan sebaran pasien berdasarkan kadar kreatinin dan usia mereka, lalu memberikan warna pada setiap titik berdasarkan catatan rekomendasi dari apoteker ya, pharmacist note. Untuk cara membacanya, di bagian sumbu X itu adalah kreatinin, menunjukkan kadar kreatinin pada pasien pada hari ke-0 mulai dari nilai rendah sampai ke nilai yang paling tinggi. Jadi dari 0,6 sampai nilai 2. Dalam dunia medis, kreatinin ini biasanya menjadi indikator dari fungsi ginjal. Untuk di bagian sumbu Y, kita menggunakan umur, di mana usia pasiennya berkisar dari usia 20 sampai 90 tahun. Untuk arti warna titiknya itu merupakan kategori dari rekomendasi apoteker, di mana yang berwarna biru itu adalah pasien yang terapinya aman untuk dilanjutkan. Untuk yang berwarna merah itu pasien yang mengalami kenaikan enzim hati. Untuk yang berwarna hijau itu pasien yang fungsi ginjalnya perlu dipantau ketat. Untuk yang berwarna orange itu pasien yang direkomendasikan untuk penyesuaian dosis obat. Kemudian yang berwarna kuning adalah pasien dengan kontrol tekanan darah yang stabil. Jika kita perhatikan dari sebaran warnanya, dari sumbu X bagian kanan, kreatinin tinggi lebih dari 1,5 di area kanan ini didominasi oleh titik-titik yang berwarna hijau dan juga orange. Ini sangat logis ketika kadar kreatinin pasien tinggi, artinya ada indikasi masalah ginjal. Apoteker secara otomatis akan merekomendasikan untuk memantau fungsi ginjal mereka atau segera menyesuaikan dosis obat agar tidak memperberat kerja ginjal. Dan sekian tutorial video ini. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.